Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah program yang dibuat dengan tujuan sebagai penyedia video pembelajaran suplemen, membantu putra-putri kita belajar dari rumah. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kamu semuanya sehat, kita semuanya sehat. Mudah-mudahan hari ini kamu ada dalam suasana yang gembira, suasana yang menyenangkan, sehingga apa yang akan kita lakukan pada hari ini bisa dilaksanakan dengan penuh rasa semangat, penuh antusias, sehingga apa yang kita harapkan dari pembelajaran ini bisa kita capai. Baik anak-anakku sekalian, masih dengan Pak Mumu Mujamil, guru yang akan membersamai kamu belajar tentang semua jenis tema dan semua mupel yang ada di kelas 5. Namun kami tidak membatasi bagi anak-anakku yang kelas 4, kelas 6, atau kelas yang lainnya yang mau menonton video ini. Kami persilahkan karena video ini juga sangat cocok bagi putra-putri siswa kelas 4, kelas 6 sekalipun, itu boleh, silahkan. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa memberikan sedikit manfaat, setidaknya menambahkan pengetahuan dari sisi-sisi yang lain yang memang sudah anak-anakku semua pelajari melalui bapak ibu gurunya di sekolahnya masing-masing. Dan untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita masih di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Cuma alhamdulillah kita sudah masuk ke subtema yang kedua. Kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran subtema 1 dan hari ini kita mulai masuk ke pembelajaran subtema 2, yaitu tentang manusia dan lingkungan. Adapun untuk video pada kali ini kita akan fokus ke pembelajaran 1 dan 2 yang ada pada buku tema atau buku siswa di sekolahnya masing-masing. Jadi video pembelajaran ini memuat 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran 1 dan 2. Karena dalam satu subtema itu kan ada 6 ya, ada 6 pembelajaran untuk 1 minggu. Nah, yang 6 pembelajaran itu Bapak bagi menjadi 3 video. Video pertama itu untuk pembelajaran 1 dan 2, nanti pembelajaran 3 dan 4 pada video berikutnya, kemudian pembelajaran 5 dan 6 itu pada video yang terpisah. Baik anak-anakku sekalian, itu materi kita hari ini tentang subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Baik anak-anakku sekalian, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah setelah pembelajaran berakhir,
peserta didik, anak-anakku semuanya, diharapkan mampu pertama menentukan ide pokok pada paragraf. Yang kedua, menjelaskan fungsi tulang. Lalu yang ketiga, menjelaskan apa itu cover, ya, sampul buku, dan unsur-unsurnya. Nah, inilah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Silakan anak-anakku semuanya fokus pada 3 tujuan pembelajaran ini. Nanti anak-anakku semua bisa melakukan evaluasi di akhir, evaluasi mandiri apakah sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran, ada beberapa persiapan yang harus anak-anakku lakukan. Sama seperti kegiatan kita sebelumnya, bahwa supaya kegiatan pembelajaran kita lancar, supaya kegiatan belajar kita tidak ada kendala, ada baiknya anak-anakku sekalian menyiapkan perangkat pembelajaran. Ya, perangkat pembelajaran berupa perangkat pendukung. Jika anak-anakku sekalian menggunakan HP dan kondisi baterainya sudah mulai low, sudah mulai lemah, siapkan daya pendukungnya, ya. Persiapkan daya pendukung berupa casan, ya. Silakan disiapkan untuk mengantisipasi jika HP anak-anakku semuanya itu lowbat. Jika anak-anakku semuanya menggunakan perangkat yang lain, tablet atau laptop pun sama, siapkan daya pendukungnya, jangan sampai nanti mati di pertengahan jalan. Kemudian persiapan yang kedua, ya, kamu siapkan alat tulis, ya. Alat tulisnya selain perangkat HP, laptop dan lain sebagainya, kamu siapkan juga alat tulis supaya kegiatan pembelajaran kita bisa dicatat dengan baik, ya, bisa dicatat dengan baik. Hal-hal penting apa yang menurut kamu sangat penting, silahkan kamu catat. Atau nanti di pertengahan pembelajaran Bapak meminta kamu menulis sesuatu, itu kan gampang, ya. Siapkan bukunya, siapkan pulpen, siapkan pensil, ya, penghapus dan lain sebagainya. Baik anak-anakku sekalian, setelah semuanya siap, perangkat pembelajaran siap, alat-alat belajarnya siap, silahkan kamu mulai dengan doa. Awali kegiatan kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silahkan berdoa. Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kegiatan belajarnya ada dalam ridho Yang Maha Kuasa. Kemudian selain kita berdoa, tentu kita juga minta doa dari orang tua, doa dari orang terdekat, doa dari keluarga kita. Ini penting supaya apa yang kita lakukan mendapat dukungan dari orang-orang tersayang di sekitar kita. Selain itu juga mintalah pendampingan dari orang dewasa yang ada di rumah, siapapun, mau itu ayah, ibu, atau kakak, ya. Usahakan ada orang yang mendampingi kamu selama belajar. Supaya kegiatan belajar kamu semakin lancar, jika ada kendala bisa kamu tanyakan langsung ke orang yang ada di dekat kamu, orang yang mendampingi kamu. Itu ya anak-anakku sekalian, persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita mulai belajar. Kemudian jika anak-anakku sekalian belum melihat video Bapak yang sebelumnya, silahkan ditonton dulu videonya. Karena video pembelajaran ini berurutan, jadi anak-anakku sekalian kalau belum melihat video sebelumnya, silahkan dilihat dulu video yang pertama, kedua, sampai kemarin video yang kelima, ya. Kemarin sudah ada 5 video pembelajaran yang Bapak buat. Silahkan anak-anakku semuanya tonton supaya pengetahuan kita utuh
nyambung ya dari awal sampai sekarang. Dan bagi yang sudah menonton, Bapak ingatkan kembali, kemarin kita sudah belajar di subtema 1 mengenai organ gerak hewan dan manusia. Masih ingat kan organ gerak hewan dan manusia? Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana hewan bergerak menggunakan alat gerak. Ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan ekor, insang ya. Maaf, bukan insang ya. Ada yang menggunakan ekor dan sirip ya. Ikan itu menggunakan ekor dan sirip. Nah, kemarin kita sudah belajar itu. Selanjutnya kita juga sudah belajar bagaimana mengetahui ide pokok ya. Ide pokok sudah kita pahami, apa itu ide pokok, kemudian fungsinya untuk apa ya, cara menentukannya bagaimana. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi tentang itu. Kita masih belajar mengenai ide pokok. Selanjutnya kita juga masih belajar tentang gambar cerita anak-anakku sekalian ya. Kemarin kita sudah belajar tentang corak atau ragam dari gambar cerita, gambar ilustrasi. Ada banyak kan kemarin ya. Nah, sekarang akan kita ingatkan kembali, akan kita ulas kembali dan bahkan akan kita tambah ya, akan kita tambah. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang aktivitas gerak, tentang organ gerak, tentang alat gerak pada manusia. Kalau kemarin kita fokus pada hewan, sekarang kita mulai fokus organ gerak pada manusia. Nah, mengawali pembelajaran kita, Bapak akan menyajikan satu buah bacaan, satu buah paragraf yang anak-anakku semuanya bisa baca, kemudian pahami, dan nanti kita lihat instruksi berikutnya seperti apa. Baik anak-anakku sekalian, silahkan dibaca paragraf yang ada di layar. Boleh Bapak bacakan ya. Aktivitas gerak manusia di masa pandemi. Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru atau disebut AKB, kegiatan di rumah lebih diutamakan untuk menjaga penularan COVID-19. Ya. Menjaga artinya memutus penularan COVID-19. Aktivitas di rumah hanya diperuntukkan bagi mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Olahraga sebagai aktivitas penting pun sebaiknya dilakukan di rumah. Banyak cara kreatif yang bisa dilakukan untuk beraktivitas di rumah. Yang terpenting, keluarga tetap aman dari penularan COVID-19. Karena hanya dengan disiplin, kita bisa keluar dari pandemi ini. Baik, itulah anak-anakku sekalian satu buah paragraf mengenai aktivitas gerak manusia di masa pandemi. Anak-anakku sekalian, kita semua tahu kita masih melaksanakan belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya bersabar, jangan dulu berangkat ke sekolah karena pemerintah masih menerapkan aturan bahwa proses pembelajaran itu harus dari rumah. Jadi mohon bersabar kepada Bapak Ibu, orang tua peserta didik, tolong bersabar. Mari kita bimbing anak-anak kita untuk tetap belajar di rumah. Mari kita jaga putra-putri kita supaya tetap berada di rumah, supaya tetap bisa melaksanakan pola hidup sehat dan bersih. Ya, itu anak-anakku semuanya. Baik anak-anakku semuanya, dari bacaan ini Bapak ingin mengajukan 2 buah pertanyaan ya, mengajukan 2 buah pertanyaan sebagai bahan latihan mengingat kembali materi pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Pertanyaan pertama adalah tentang ide pokok. Coba menurut kamu ya, menurut kamu apa ide pokok dari bacaan tersebut ya? Bacaan ini
Kira-kira ide pokoknya apa sih? Silakan anak-anakku semuanya lihat, amati baik-baik. Ingat, caranya adalah kamu baca dengan teliti, dengan cermat, kemudian kamu pisahkan mana kalimat yang bersifat umum, mana yang bersifat khusus. Masih ingat kan? Ciri ide pokok itu ada di kalimat utama, dan kalimat utama itu biasanya bersifat umum, ya, bersifat umum. Kalimat yang bersifat khusus itu merupakan kalimat-kalimat penjelas, ya. Baik, silakan anak-anakku semuanya lihat dari paragraf ini mana ide pokoknya atau mana kalimat utamanya aja dulu, ya. Kalimat utamanya coba ada di kalimat keberapa? Apakah di kalimat pertama, kalimat kedua, ketiga, atau kalimat yang terakhir? Kira-kira ide pokoknya. Silakan Bapak kasih waktu, kamu baca dengan teliti, kemudian kamu cari ide pokoknya, ya. Kalau kamu butuh waktu, silakan kamu pause dulu video ini. Kamu pause dulu, lalu kamu baca dengan teliti, kemudian temukan kalimat utamanya untuk menemukan ide pokoknya. Silakan anak-anak sekalian, boleh di pause dulu videonya, ya. Silakan Bapak kasih waktu. Oke, sudah ya? Ketemu ide pokoknya, kalimat utamanya? Ya? Ada tidak? Ada. Di kalimat keberapa? Kalimat pertama? Ya? Kalimat kedua? Ketiga? Keempat? Kelima? Atau yang terakhir? Iya. Baik. Kalimat utamanya anak-anakku sekalian yang bersifat umum itu terdapat pada kalimat yang terakhir, ya. Ide pokok pada paragraf ini terdapat pada kalimat utama. Kalimat utamanya ada di akhir anak-anakku sekalian, ya. Bapak menyimpan ide pokoknya di akhir paragraf, ya. Sama tidak? Iya, bagus ya. Bisa ya. Nah, jadi ide pokoknya tidak seperti biasanya kan di awal. Nah, sekarang Bapak menyimpannya di akhir, di kalimat yang terakhir. Kalimat yang mana? Nah, kalimatnya seperti ini. Karena hanya dengan disiplin kita bisa keluar dari pandemi ini. Nah, ini ide pokoknya, ini kalimat utamanya, ya. Kalimat-kalimat sebelumnya merupakan kalimat stimulan atau kalimat penjelas yang dirangkum melalui kalimat yang terakhir. Paham ya anak-anakku sekalian? Jadi ide pokok itu tidak melulu harus di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf seperti ini. Oke, bagus ya. Sudah paham ya bagaimana menentukan ide pokok. Kamu sudah bisa. Cuma harus tetap dilatih anak-anakku sekalian, ya. Harus tetap dilatih agar kamu terlatih menemukan ide pokok dengan cepat gitu. Cara berlatihnya bagaimana? Cara berlatihnya silahkan kamu banyak membaca buku. Kamu banyak membaca buku-buku. Buku apa saja silahkan. Apalagi di masa pandemi ini kamu punya banyak waktu luang di rumah, ya. Silahkan manfaatkan waktu luangnya untuk membaca buku-buku. Minta ke ayah, ibu, ya, ke bundanya untuk dibelikan buku-buku bacaan untuk kamu baca selama belajar dari rumah. Silakan ya. Bapak sarankan kamu banyak membaca buku supaya pengetahuan kamu bisa bertambah. Saat ini kan kamu tidak belajar ke sekolah. Pengetahuan kamu hanya terbatas dengan belajar dari rumah. Maka dari itu silahkan imbangi kegiatan belajar kamu dengan banyak membaca buku. Gitu ya anak-anakku sekalian. Jadi untuk melatih menentukan ide pokok kamu harus banyak membaca, ya. Banyak membaca karena membaca adalah jendela dunia, ya. Dengan membaca kamu akan banyak tahu, ya. Kamu akan banyak tahu. Jadi silahkan baca. Itu ya. Oke.
kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Jenis aktivitas gerak apa yang ada pada bacaan di atas? Silakan. Menurut kamu dari paragraf tadi, dari paragraf yang ada di layar, aktivitas apa? Ya, jenis aktivitas apa yang tertulis di sana? Ada aktivitas apa? Di sana kan ada aktivitas manusia. Aktivitasnya apa coba? Hah? Apa? Iya, betul sekali. Di paragraf ini ada aktivitas manusia berupa bekerja. Bekerja merupakan aktivitas manusia. Ada ya? Di kalimat keberapa coba? Kalimat Iya, betul. Kalimat kedua. Di kalimat kedua ada aktivitas yang namanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ya. Nah, itu bekerja adalah aktivitas. Manusia bekerja itu sedang melakukan aktivitas, melakukan kegiatan. Lalu yang kedua, selain bekerja ada lagi nggak? Hah? Iya, betul. Ada aktivitas apa di sana? Di kalimat keempat ya. Nah, di kalimat keempat ada aktivitas olahraga. Betul ya. Di kalimat keempat kita menemukan salah satu aktivitas manusia yaitu olahraga. Olahraga merupakan aktivitas manusia ya. Nah, kenapa Bapak tanyakan ini ya? Sudah cukup ya? 2 ya? Ada 2 aktivitas, tidak ada aktivitas lainnya ya. Oke, kenapa Bapak menanyakan aktivitas manusia? Karena ini berhubungan dengan materi pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini tentang organ gerak manusia. Oke, sekarang Bapak tanya, ketika bekerja, ketika berolahraga, organ gerak apa yang berfungsi? Organ gerak apa yang dimanfaatkan oleh manusia? Apa? Iya, bagus. Kaki ya, kaki itu berjalan, kemudian tangan juga bekerja, bergerak ya. Semua organ tubuh manusia bergerak itu ya. Jadi aktivitas kehidupan kita sehari-hari itu berhubungan erat dengan organ gerak pada tubuh kita. Nah, pertanyaannya, apa sih organ gerak pada manusia? Sama seperti yang ada pada hewan ya, sama seperti yang ada pada hewan itu. Nah, baik, kita pelajari lebih lanjut. Nah, inilah alat gerak pada manusia. Manusia itu mempunyai sistem gerak. Di hewan juga sama ya, di hewan juga sama. Apa sih sistem gerak itu? Sistem gerak merupakan bentuk kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif dalam melakukan pergerakan. Jadi anak-anakku sekalian perlu diketahui bahwa di dalam tubuh kita ada yang disebut alat gerak aktif, ada yang disebut alat gerak pasif. Apa sih alat gerak pasif? Apa sih alat gerak aktif itu? Nah, alat gerak pasif itu berupa tulang ya. Tubuh kita ini ada tulangnya ya, ada rangkanya. Nah, tulang pada tubuh kita merupakan alat gerak pasif anak-anakku sekalian ya. Nah, alat gerak aktifnya apa? Alat gerak aktifnya berupa otot ya, berupa otot. Nah, otot-otot pada tubuh kita itu disebutnya alat gerak apa? Betul, aktif ya. Ingat ya, sistem gerak pada manusia itu terbentuk karena ada kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa itu alat gerak pasif? Tulang. Apa itu alat gerak aktif? Otot. Ingat ya, itu. Nah, gambarnya seperti ini anak-anakku sekalian. Nah, bisa anak-anakku semuanya lihat di layar. Inilah gambar rangka tubuh kita, penampakan dari depan, dari samping, dan dari belakang. Ya, seperti ini. Pak, kok tidak kelihatan? Nah, karena tubuh kita tertutup oleh daging, tertutup oleh lapisan kulit. Nah, anak-anakku sekalian bisa melihat rangka tubuhnya ketika anak-anakku semua pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit ada fasilitas untuk melihat rangka tubuh kita. Silahkan nanti kalau anak-anakku semuanya ada kesempatan untuk mengantar orang tuanya atau siapapun ke rumah sakit, memeriksakan tulangnya, pasti anak-anakku semuanya bisa melihat
bentuk rangka tubuh. Nah, secara umum seperti ini. Keseluruhan rangka tubuh manusia itu ada tengkorak, ada tulang tengkorak bagian atas, ya. Tulang kepala ini disebutnya tulang tengkorak. Ada bagian badan, ya. Bagian badan dari mulai leher sampai ke tangan, itu bagian badan. Lalu bagian bawah, yaitu bagian kaki. Nah, secara umum terbagi ke dalam 3 bagian seperti itu. Nanti kita pelajari jenis-jenis tulangnya, ada tulang apa, fungsinya untuk apa saja, bentuknya bagaimana. Nah, nanti silakan kamu pelajari lebih jauh. Ya, itu ya anak-anakku sekalian tentang gambaran umum rangka manusia. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi. Kenapa sih tubuh manusia ada rangkanya? Ya, fungsinya untuk apa? Nah, perlu anak-anakku ketahui Tuhan menciptakan makhluknya itu dilengkapi dengan spare part yang memang sudah sempurna, ya. Bagian-bagian tubuh manusia itu sangat sempurna, sudah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga ada bagian-bagian yang memang punya fungsi-fungsi yang saling menunjang, yang saling mendukung. Jadi anak-anakku semuanya silakan baca diri sendiri, lihat bagian tubuh sendiri, bagaimana tubuh ini, betapa sempurnanya tubuh ini. Ini menunjukkan bagaimana hebatnya yang menciptakan kita, bagaimana berkuasanya, ya, berkuasanya Tuhan yang menciptakan tubuh kita, bagaimana jeniusnya, ya, Tuhan yang menciptakan manusia dan makhluk yang lainnya. Silakan anak-anakku semuanya pelajari apa yang ada di permukaan bumi ini. Anak-anakku pelajari semua makhluk, ya, semua makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Karena dengan memahami makhluk yang ada di bumi, maka kita akan semakin dekat dengan penciptanya. Siapa? Yaitu Tuhan kita. Ya, paham ya anak-anakku sekalian? Silahkan anak-anakku semuanya pelajari semua yang ada di permukaan bumi, termasuk diri kita sendiri, ya, termasuk diri kita sendiri. Baik anak-anakku sekalian, fungsi tulang yang pertama adalah sebagai penunjang dan pemberi bentuk tubuh. Ini fungsi yang pertama. Nah, bentuk tubuh kita seperti ini, maka ini merupakan bentuk apa? Bentukan, ya, bentukan dari rangka tubuh kita. Kamu bisa bandingkan dengan hewan. Kenapa hewan bentuknya seperti itu? Ya karena rangkanya seperti itu. Ya, masing-masing makhluk punya bentuk yang berbeda. Kita alhamdulillah diberikan bentuk yang sempurna seperti ini. Kamu harus bersyukur anak-anakku sekalian, ya. Syukuri bentuk seperti ini, jangan pernah mencela bentuk tubuh siapapun, baik bentuk tubuh diri sendiri, baik itu bentuk tubuh orang lain. Jangan pernah mencela. Syukuri apa yang ada pada diri kita. Ya. Tuhan sudah menganugerahkan kepada kita bentuk tubuh yang sesempurna ini. Ya, silahkan kamu syukuri. Banyak yang mengalami ketidaksempurnaan, ya, tapi itu semuanya sudah menjadi takdir Tuhan, ya. Tuhan sudah menciptakan kita, membekali kita dengan kondisi seperti ini. Maka kamu terima, kamu syukuri, dan jadikan itu sebagai potensi untuk kamu terus berbuat baik, terus memberi manfaat untuk orang lain. Paham ya anak-anakku sekalian? Jadi fungsi tulang yang pertama adalah sebagai penunjang dan pemberi bentuk tubuh. Lalu yang kedua fungsi tulang itu sebagai pelindung alat-alat vital. Apa itu vital? Vital itu penting anak-anakku sekalian, ya. Jadi pelindung alat-alat penting yang ada pada tubuh. Seperti apa contohnya? Alat-alat penting. Apakah ada alat yang tidak penting di tubuh kita? Tentu semuanya penting anak-anakku sekalian. Tapi ada prioritas bagi bagian tubuh tertentu yang harus dilindungi, seperti otak, ya. Otak yang ada di kepala kita itu organ yang sangat rentan, sangat mudah terluka
dan perlu dilindungi oleh organ lainnya. Dalam hal ini ada tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak sebagai tulang itu punya fungsi melindungi otak. Itu. Lalu alat vital lainnya adalah jantung, anak-anakku sekalian. Jantung itu organ penting ya. Manusia bisa hidup itu karena jantungnya berdetak, jantungnya hidup. Itu penting, jadi harus dilindungi. Paru-paru, kemudian organ dalam lainnya juga sama. Dilindungi oleh apa? Bagian dalam tubuh kita ada yang disebut tulang rusuk ya. Bagian depan kita ini ada tulang rusuk. Itu untuk melindungi. Jadi fungsi yang kedua adalah untuk melindungi alat-alat vital yang ada di dalam tubuh kita. Karena kan tulang itu sifatnya keras ya anak-anakku sekalian. Jadi bisa sebagai pelindung, sebagai tameng ya untuk melindungi organ-organ dalam tubuh kita. Paham ya anak-anak sekalian? Itu fungsi yang kedua. Yang ketiga, sebagai penyusun rangka tubuh. Nah, rangka tubuh kita disusun itu oleh tulang-tulang. Ya, ini jelas ya. Ini sudah jelas rangka tubuh kita tersusun. Tadi Bapak sudah jelaskan. Mulai dari kaki, kemudian ada badan, sampai ke tulang tengkorak. Lalu yang keempat, sebagai tempat melekatnya otot. Nah, tulang ini berfungsi sebagai tempat melekatnya otot-otot, melekatnya daging dan organ yang lainnya. Itu ya. Tanpa adanya tulang, mungkin tubuh kita akan menumpuk begitu saja ya, tergeletak begitu saja tanpa bisa berdiri tegak ya. Lalu sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, ini sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Jadi sel-sel darah kita ini dibentuk di dalam tulang anak-anakku sekalian. Yang terakhir, sebagai tempat penyimpanan mineral berupa kalium dan fosfor. Ini kandungan yang ada di dalam tulang. Itulah fungsi tulang anak-anakku sekalian. Jadi dengan adanya tulang, tubuh kita bisa berdiri tegak, ya, bisa berdiri tegak. Dan itu harus kamu jaga, harus kamu rawat supaya bisa tetap beraktivitas sebagaimana mestinya. Banyak ya, terutama orang tua kita, kakek nenek kita yang tulangnya sudah mulai rapuh sehingga bisa terlihat dari cara berjalannya. Cara berjalannya sudah pelan ya, sudah banyak yang terasa sakit. Itu akibat dari pengeroposan tulang, sendi dan lain sebagainya. Maka harus kita rawat supaya nanti masa tua kita tetap sehat, tetap fit, tetap kuat, bisa beraktivitas seperti anak-anak muda yang lainnya. Itu ya, harus kita jaga dari sekarang. Nah, kita sudah paham tentang fungsi tulang. Kemudian anak-anakku semua harus belajar lebih dari apa yang Bapak sampaikan. Bapak hanya memberikan pengantar, Bapak hanya memberikan stimulan atau rangsangan bagi kamu untuk belajar. Nah, selanjutnya silahkan kamu belajar lebih dari sumber yang lain. Bapak sarankan kamu untuk belajar dari internet, membaca buku dan lain sebagainya. Karena ada banyak hal yang bisa kamu gali tentang tulang ini, ya. Contohnya misalkan apa sih nama-nama tulang yang ada pada tubuh kita, ya. Namanya ada apa saja. Silahkan kamu pelajari nama-nama tulang dari mulai atas sampai bawah, ya. Ada jenis-jenis tulang ya, bentuk-bentuk tulang itu seperti apa, silahkan kamu pelajari. Nah, kali ini Bapak akan memberikan link YouTube ya yang bisa kamu akses di sini nih. Nah, ini ada link YouTube-nya dan link ini nanti Bapak simpan di deskripsi ya. Silahkan kamu klik link ini di deskripsi. Nanti kamu akan dibawa ke sebuah video yang menjelaskan tentang nama-nama tulang ya, nama-nama tulang yang ada pada tubuh kita, bagian-bagian tulang yang ada pada tubuh kita. Nama-namanya apa saja, kemudian ada di mana saja letaknya, bentuknya seperti apa. Kenapa kamu harus belajar itu? Karena nanti
ketika kamu ulangan harian atau penilaian harian, penilaian tengah semester di sekolah, ya, penilaian akhir semester, kamu akan ditanya tentang hal itu. Jadi silahkan kamu pelajari lebih banyak tentang jenis-jenis tulang, bentuk-bentuk tulang, ya, gambarnya seperti apa, bentuknya bagaimana, penampakannya seperti apa. Silahkan kamu pelajari. Nah, Bapak sudah siapkan link YouTube-nya, dan kamu pelajari link-link YouTube yang lain yang tentang organ gerak manusia. Kamu bisa memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran seperti yang sedang kita laksanakan hari ini. Jadi gunakan internet untuk menunjang pembelajaran. Paham ya anak-anakku sekalian? Silakan buka video-video pembelajaran yang sekiranya kamu butuhkan, bermanfaat untuk kamu. Oke, itu anak-anakku sekalian. Berikutnya, selain dari internet, jika kamu tidak punya kuota, ya, maka kamu bisa membaca dari buku. Silakan, bagi yang gemar membaca, kamu bisa membeli buku tentang organ gerak manusia atau ensiklopedi tentang tubuh manusia. Ya, ada banyak buku yang berisi tentang tubuh manusia. Silakan kamu cari buku-buku tersebut. Mau beli ke toko buku, mau beli secara online, silahkan ya, silahkan. Banyak cara untuk bisa membeli buku. Bapak sarankan seperti yang tadi di awal, kamu baca buku yang banyak supaya kamu bisa belajar lebih banyak. Karena kan kamu sekarang belajarnya di rumah, jadi harus diimbangi dengan banyak membaca buku-buku yang bermanfaat, yang bisa menunjang pembelajaran kamu. Nah, ini contoh buku-bukunya ya. Silahkan kamu cari. Nggak perlu persis sama seperti ini ya. Nggak perlu sama persis seperti yang ada di layar. Kamu cari saja yang lain judulnya ya. Judulnya yang penting tentang tubuh kita, tentang organ gerak kita, tentang rangka ya, tentang apapun yang sekiranya kamu butuhkan untuk menunjang pembelajaran ya. Ini Bapak kasihkan contoh covernya. Nah, ini cover buku. Contoh cover buku seperti ini, kamu bisa lihat ya dari cover. Jadi ketika kamu membeli buku, yang kamu harus lihat pertama itu covernya, karena cover itu menunjukkan isi dari buku tersebut ya. Kenapa buku ada covernya? Karena dengan melihat cover kita jadi tahu isi bukunya tentang apa. Nanti akan kita pelajari tentang cover ya, bagaimana cover itu tersusun atas bagian-bagian penting yang harus kita ketahui. Baik, itu ya anak-anakku sekalian. Kamu bisa belajar lebih dari internet, dari buku. Tentang apa? Tentang tulang, tentang rangka manusia. Bapak hanya mengantarkan tadi fungsi tulang. Ya, jenis-jenisnya silahkan kamu pelajari lebih jauh di video yang lain. Baik, anak-anakku sekalian. Tadi sudah kita singgung tentang cover. Apa itu cover? Cover adalah sampul buku ya, sampul buku. Seperti ini nih, Bapak akan memperlihatkan. Nah, ini Bapak punya beberapa buku. Nah, ini contohnya ya. Ini ada buku Pepernian Bahasa Sunda ya. Pepernian Bahasa Sunda. Ini Bapak rekomendasikan bagi kamu yang sedang belajar bahasa Sunda ya. Ini berisi tentang Kandaga, Unakanik, Tutungkusan, Jeung Rusiah bahasa Sunda. Rahasia bahasa Sunda ada di sini. Ini namanya buku Pepernian. Silakan anak-anakku cari ya. Nah, ini buku ini dibungkus dengan sampul. Nah, ini ada sampulnya namanya cover. Nah, ada apa saja di dalam cover bisa kamu lihat di sini. Ada gambar ya. Kemudian ada judul dan lain sebagainya. Kemudian ini juga nih Bapak punya buku tema 1 ya. Buku tema 1 seperti ini ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Ada? Iya, baik. Kelihatan ya? Nah. Oke, itu namanya cover. Dengan melihat cover, kamu bisa tahu isi buku. Oke. Lalu ada apa saja di dalam cover itu? Nah, ada unsur-unsurnya anak-anakku sekalian. Unsur-unsur itu ada bagian-bagiannya. Ya, ada isinya.
Pertama yang ada pada cover itu ada judul. Tentu harus mengandung judul. Judul bukunya apa? Anak-anakku sekalian bisa lihat, contoh Bapak tampilkan di layar ini. Covernya tertulis di sini judulnya Si Kancil dan 55 Dongeng Pilihan Lainnya. Berarti judulnya ini. Nah, judul bukunya ini. Kemudian ada kalimat penjelas, ya, ada kalimat penjelas. Di sini tidak ada ya, tidak ada kalimat penjelasnya. Biasanya, nah contoh yang tadi Bapak ini. Nah ini, buku tema 1. Ada kalimat penjelasnya selain judul. Nah judulnya kan tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Kemudian ini ada penjelasnya. Buku ini merupakan buku tematik terpadu kurikulum 2013. Jadi itu namanya kalimat penjelas. Kemudian ada nama penulisnya. Kamu bisa lihat nih di cover yang ada di layar. Nama penulisnya adalah Kak Alang, ya. Kak Alang sebagai penulisnya. Nah, itu jadi kamu nanti kalau membuat buku, menulis buku, tulis nama kamu di sana supaya orang tahu, oh ini penulisnya namanya siapa, gitu ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada apa lagi? Ada identitas penerbit, anak-anakku sekalian. Ya, di dalam cover itu biasanya tertera penerbitnya. Penerbit itu berarti pihak yang menerbitkan, yang mencetak buku, perusahaan yang mencetak buku, ya, yang menerbitkan buku tersebut. Nah, di sini ada. Nah, biasanya penerbit itu kecil saja ya, tidak ditulis besar. Biasanya ditulis di halaman depan atau di halaman belakang. Nah, kebetulan yang ada di sini contohnya di halaman belakang, anak-anakku sekalian. Ini namanya penerbit Andi, ya. Anak-anakku semua bisa lihat di sana. Selanjutnya ada gambar yang menarik. Nah, ini sudah jelas ya. Anak-anakku semuanya pasti kalau memilih buku itu melihat gambar-gambarnya yang menarik. Betul tidak? Iya ya. Jadi biasanya kita tertarik dengan gambar-gambar yang memang menarik, terlihat bagus ya. Nah, itulah salah satu fungsi cover supaya yang melihat, yang mau beli itu tertarik dan akhirnya membeli. Jadi cover itu harus ada gambarnya. Ini contohnya gambarnya ada gambar hewan-hewan di sini ya, karena judulnya tentang si kancil dan dongeng pilihan lainnya gitu. Jadi ada gambar kancilnya di sini, ada gambar hewan yang lainnya juga. Itu ya, ada gambar yang menarik. Lalu yang keenam, cover juga harus mengandung unsur sinopsis. Nah, sinopsis itu apa? Sinopsis itu adalah rangkuman resume dari isi buku tersebut. Nah, contohnya di sini sinopsisnya disimpan di halaman belakang, di cover belakang ya. Karena cover itu bukan hanya bagian depan, anak-anakku sekalian. Cover itu selain depan juga belakang juga disebutnya cover. Karena kan sampul. Sampul itu berarti menutup semua bagian, baik depan maupun belakang ya. Nah, biasanya di bagian belakang ada sinopsisnya ya, sinopsis singkat mengenai isi buku tersebut. Lalu yang ketujuh ada lagi identitas buku pada punggung buku. Mana sih punggung buku? Nah, punggung buku itu yang tengah ini anak-anak sekalian. Nah, ini kalau bukunya tebal biasanya ada bagian punggung seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini bagian buku, bagian punggung buku seperti ini. Ini ada identitasnya di sini. Supaya apa? Supaya jika buku ini disusun secara berdiri, ini nanti kelihatan ya. Kelihatan, oh, ini buku tentang ini. Ada identitasnya di sana di punggungnya. Itu ya anak-anakku sekalian. Jadi cover itu harus mengandung unsur-unsur minimal ada 7 ini. Ada 7 unsur ini. Kamu lihat ada judul, ada kalimat penjelas, ada nama penulis, ada identitas penerbit, kemudian ada gambar yang menarik, ada sinopsisnya, dan terakhir ada identitas buku yang tertera pada punggung buku. Itu ya anak-anakku sekalian unsur-unsur cover. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tidak perlu lama-lama, yang penting bermakna anak-anakku semuanya. Kita belajar sedikit demi sedikit ya. Karena ada peribahasa kan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi
ya menjadi bukit. Bahkan bisa jadi gunung ya. Jangan sekedar bukit, mudah-mudahan bisa menjadi gunung yang lebih besar. Sekarang kita simpulkan anak-anakku sekalian. Menentukan ide pokok membutuhkan latihan dan kebiasaan membaca. Tadi sudah Bapak sampaikan. Silahkan kamu banyak berlatih membaca untuk bisa menentukan ide pokok dengan baik, dengan cepat, ya, supaya kamu bisa belajar lebih cepat. Kedua, sistem gerak manusia terdiri atas alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tadi sudah kita pelajari, fokusnya adalah pada tulang ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang otot. Jadi anak-anakku semuanya sabar, tahan dulu, nanti kita akan sampai ke sana. Yang ketiga, fungsi tulang sebagai penunjang dan pemberi bentuk tubuh, pelindung alat-alat vital tubuh, penyusun rangka tubuh, tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel-sel darah, dan sebagai tempat penyimpanan mineral berupa kalium dan fosfor. Itu ya anak-anakku semuanya kesimpulan dari materi tentang tulang. Lalu kesimpulan tentang cover. Cover atau sampul buku merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku yang harus mengandung unsur judul, kalimat penjelas, nama penulis, identitas penerbit, gambar yang menarik, sinopsis pada halaman belakang, dan identitas buku pada punggung buku. Oke, itu kesimpulannya. Silakan kamu catat supaya kamu nanti bisa membacanya kembali di waktu yang berbeda. Supaya kamu tidak perlu menonton video ini berulang-ulang ya. Jadi cukup kamu nanti baca resumenya di buku tulisnya masing-masing. Nah, sampailah kita pada soal evaluasi. Ini dilakukan supaya anak-anakku semuanya bisa ingat lebih lama tentang apa yang sudah kita pelajari. Supaya bisa mengukur kemampuan anak-anakku semuanya. Silahkan ditulis soal evaluasi ini, lalu kamu jawab supaya nanti jawabannya bisa kamu serahkan ke guru kelasnya masing-masing untuk dinilai oleh guru kelasnya. Silahkan ditulis lalu dijawab dan serahkan ke Bapak Ibu gurunya untuk dinilai ya. Ini soal yang pertama tentang silahkan bacalah 3 buah paragraf dari buku. Buku apapun ya, terserah buku yang ada di rumah. Pak, saya tidak punya buku, adanya koran Pak. Boleh ya, silahkan dari apapun. Yang penting bacaan minimal 3 paragraf ya. 3 paragraf saja. Lalu tentukan ide pokok dari tiap paragrafnya. Kamu baca paragrafnya apa? Sejumlah 3 paragraf. Lalu kamu tentukan ide pokoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan 3 fungsi tulang. Tadi kan ada banyak ya fungsinya. Kamu sebutkan 3 saja yang kamu pahami. Ya, yang kamu pahami. Kemudian yang ketiga, jelaskan unsur-unsur yang harus ada pada cover. Silakan, tadi sudah Bapak sampaikan. Unsur-unsur yang ada pada cover. Kalau lupa, putar kembali videonya. Ya, putar atau lihat buku catatannya. Makanya pentingnya itu menulis seperti itu anak-anakku sekalian ya. Karena ilmu itu diibaratkan hewan buruan ya. Kalau sudah kita tangkap si hewan buruan, kita ikat. Cara mengikatnya kalau ilmu itu dengan ditulis. Nah, ketika kamu lupa, kamu bisa baca. Tidak lepas hewan buruannya. Itu ya, itulah pentingnya menulis. Oke, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan kita tetap sehat ya. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam kondisi yang prima supaya kita bisa tetap belajar. Kemudian Bapak mohon maaf apabila selama pembelajaran banyak kata-kata yang tidak berkenan, ada kata-kata yang terlalu cepat atau kurang dipahami, Bapak mohon maaf.
ya. Itulah kemampuan Bapak. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini kamu bisa mengambil manfaat, menambah sumber belajar kamu selain dari yang didapatkan dari guru kelasnya masing-masing di sekolahnya masing-masing, ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas apresiasinya. Bapak tetap memohon kepada anak-anakku semuanya, tonton videonya sampai selesai, jangan sepotong-sepotong supaya ilmunya utuh, ya, ilmunya tidak setengah-setengah. Nah, kemudian untuk mendukung video pembelajaran ini, Bapak mengharapkan kamu memberikan komentar pada halaman komentar, kemudian mengklik tombol subscribe bagi yang belum, ya. Kalau belum masih berwarna merah, ya. Kalau masih berwarna merah berarti belum di-subscribe. Tolong diklik, ya. Klik tombol subscribe-nya karena subscribe gratis, ya. Kalau kira-kira video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke temannya, ya. Jangan pelit, ya. Kita berbagi informasi. Biar kita sama-sama pintar, ya. Pada Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, baik Bapak Ibu orang tua peserta didik, Bapak Ibu guru, silahkan bisa memanfaatkan video pembelajaran ini sebagai penunjang pembelajaran, ya. Namanya juga video pembelajaran suplemen, ya. Jadi sifatnya hanya sebagai suplemen, pendukung, sebagai penambah. Silahkan manfaatkan video pembelajaran ini kepada putra-putrinya di rumah, di sekolah, ya. Itu silahkan di-share, kemudian jangan lupa tombol jempolnya, ya. Tombol like-nya di-like supaya Bapak semangat membuat video pembelajaran ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, Bapak tutup dengan ucapan wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.